Kalau sudah berbohong sekali, maka untuk menutup kebohongan itu akan membuat kebohongan yang baru yang lebih besar lagi. Itulah orang yang berkuasa seperti itu. Dalam sidang pemberkasan kemarin juga sangat-sangat dramatis. Bagaimana tidak? Sekelas UGM, masa suratnya itu tanpa cap dan tanpa kop surat dari UGM resmi. Ini dari UGM atau dari siapa yang membuatnya? Kedua, saat ditanya data dari KPU Solo, maka katanya berkasnya sudah dimusnahkan. Padahal baru 1 tahun. Mana ada berkas dan arsip nasional itu setahun dihancurkan. Aturannya katanya ada. Pasti ini manipulasi aturan. Kita lihat. Adalah rektor, atasan PPI. Oh iya benar, nggak ada ya? Ya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya. Harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu? Ya nggak bisa Pak. Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali Pak, salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi, ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Ini udah jawabnya lama, 1 bulan baru dijawab. Jawabannya nggak sinkron dengan RI. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1351, itu apa coba? Saya mau dengar bunyinya apa? 1351 itu bunyinya apa? Keputusan KPU nomor 1351 terkait informasi publik yang dikecualikan adalah dokumen pendaftaran calon yang merupakan formulir yang dipersyaratkan dalam proses pencalonan karena mengandung unsur-unsur data-data pribadi bakal calon. Dan untuk capaian kepentingan publik untuk membuka informasi dan sebagian informasi tersebut dapat berupa menghitamkan. Kan ada tuh poin tambahannya berupa menghitamkan. Berarti kan bisa dibuka, cuman menghitamkan informasi yang berisi informasi dikecualikan. Kemudian informasi mengenai pihak atau lembaga yang melakukan legalisasi terbuka atau tertutup? Yang melakukan legalisasi terbuka. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip, 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Dan semoga ini menambah kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Jokowi memang bermasalah. Kita tunggu saja di sidang berikutnya.